Saudara sekalian, jarang sekali dicatat di dalam Alkitab Tuhan Yesus menangis. Walaupun Tuhan Yesus ada dalam penderitaan yang hebat di kayu salib, saudaraku, tetapi Tuhan Yesus tidak menangis. Hanya ketika Tuhan Yesus menghadapi Lazarus, orang yang dikasihinya, meninggal dunia, maka menangislah Yesus. Lalu hal kedua yang terjadi, kesempatan yang kedua, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Nah, kita akan melihat kisah itu dan menimbang kebenaran yang termuat di dalam fragmen tersebut. Lukas 19, saudaraku, ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudaraku sekalian, mengapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Tentu yang ditangisi bukan fisik kotanya, tetapi penduduknya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, atau yang bisa juga dikatakan sebagai nubuat ini, Tuhan menyampaikannya pada tahun 30, sekitar tahun 30 Masehi. 40 tahun kemudian, sekitar tahun 70 Masehi, tentara Romawi menyerang Yerusalem. Yerusalem yang selama ini ada di bawah kekuasaan Romawi, ternyata memberontak, saudara. Dipimpin oleh seorang jenderal senior Romawi yang cakap, Jenderal Titus namanya. Yerusalem dihancurkan. Menurut seorang sejarawan, penulis sejarah yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut, yang bernama Yosefus, ia menulis bahwa mayat-mayat bergelimpangan. Mayat-mayat bergelimpangan tiada terhitung di jalan-jalan kota Yerusalem. Dari para pemberontak yang disebut orang-orang zelot, orang-orang tua yang seharusnya dilindungi, ibu-ibu hamil sampai anak-anak, Yerusalem bermandi darah. Dan hal ini juga dikatakan Tuhan Yesus di teks lain, bahwa akan ada penderitaan yang tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan, sampai nanti dunia berakhir, atas kota Yerusalem. Bait Allah yang merupakan simbol kebanggaan orang-orang Yahudi, simbol kehadiran Tuhan dan lambang persatuan bangsa Yahudi, dihancurkan oleh tentara-tentara Jenderal Titus. Mereka juga berpikir, mereka beranggapan bahwa di bawah fondasi bait Allah tersimpan lempengan-lempengan emas, sehingga bukan hanya tembok yang diruntuhkan, fondasinya pun digali. Fondasinya pun digali, saudara. Nah, saudaraku, Tuhan sudah melihat ini 40 tahun
sebelum peristiwa itu terjadi. 40 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Dan Tuhan menangisi kota itu. Hal ini menunjukkan kecintaan Tuhan yang sangat dalam terhadap umat pilihannya. Kecintaan yang sangat dalam. Namun saudara, betapapun besar kasih Tuhan kepada umatnya, Tuhan tidak bisa menghindarkan umat Israel, orang-orang Yahudi khususnya penduduk Yerusalem dari bencana yang hebat itu. Sebab mereka tidak bertobat. Mereka tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Dalam hal ini bukan karena Tuhan tidak mampu menolong. Tuhan tidak bisa menolong. Sebab kalau Tuhan menolong mereka, maka hal ini berarti melanggar prinsip-prinsip keadilan. Merusak integritas Tuhan yang di dalam kedaulatannya memberikan kepada masing-masing individu, masing-masing bangsa kebebasan untuk memilih. Dan konsekuensi dari kehendak untuk memilih ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihindarkan bahkan oleh Tuhan sendiri. Sebenarnya hal ini harus kita pahami secara tepat, saudaraku. Ada satu pendalaman Alkitab yang saya sampaikan yang berjudul Allah yang tidak terbatas. Tapi dalam pembahasan tersebut saya menunjukkan bahwa Allah sebenarnya bukan Allah yang serba tidak terbatas. Kalau Allah serba tidak terbatas itu membahayakan bagi semua pihak, bahkan bagi dirinya sendiri. Allah tidak terbatas hampir dalam segala hal, tetapi dalam kehendaknya dia terbatas. Atau dengan kalimat lain, ia membatasi dirinya. Sebab Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, yang berhikmat, yang bijaksana. Dan dalam tindakan-tindakannya, pasti Allah dikendalikan oleh tatanan, order. Ada rule, sistem di dalam dirinya, saudaraku. Dalam penjelasan yang saya sampaikan di pendalaman Alkitab itu, saya katakan kalau orang berdosa tidak dihukum, Allah tidak adil. Tidak memberi pelajaran buat dia dan tidak memberikan pelajaran buat yang lain. Dan seterusnya. Saya perlu waktu 1 jam lebih untuk menjelaskan itu. Namun yang penting di sini saya mau memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan membatasi diri. Dan Allah terbatas. Ia bukan saja tidak mampu, tapi tidak mau. Karena tidak mau sampai tidak mampu. Kalau manusia kan asal dia mampu, ia lakukan. Tapi ada juga manusia yang mau, tapi tidak mampu. Sehingga tidak bisa melakukan. Kalau Allah mampu, tapi dia tidak mau. Dan ini menjadi pelajaran yang mahal, saudara, buat kita. Jangan karena kita mampu, kita lakukan apa saja yang kita mau. Harus belajar membatasi diri. Ia mampu, tapi karena nggak mau, sampai tidak mampu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti dulu, ada yang mustahil. Tidak mungkin Allah berlaku curang. Mustahil dia berlaku curang. Mustahil dia bersalah. Mustahil dia tidak adil. Di kitab Nahum pasal 1 ayat 2-3 dikatakan bahwa Allah panjang sabar, tetapi sekali-kali dia tidak akan membiarkan orang bersalah lepas dari hukum. Dia pendendam, dia mengejar orang yang bersalah. Mau tidak mau. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini. Dia tunjuk buah di tengah taman yang disebut sebagai buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tapi ketika Adam dan Hawa mengulurkan tangan meraih buah itu, Allah membatasi diri. Allah tidak mencegah mereka. Karena Allah harus adil. Allah harus konsekuen dengan kehendak bebas yang diberikan kepada manusia. Ketika Kain mau membunuh Habil, Allah mengingatkannya. Allah mengingatkan Kain untuk tidak melakukan pembunuhan itu. Tetapi ketika Kain tetap bersikeras menghabisi nyawa adiknya, Allah tidak mencegah. Allah tidak bisa mencegah. Allah membatasi diri untuk mencegah. Dan terjadilah pembunuhan itu. Demikian pula kota Yerusalem. Tuhan Yesus meratapi. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tidak berdaya menghindarkannya dari bencana. Karena menjadi pilihan penduduk Yerusalem. Pilihan mereka melakukan satu hal, dan mereka harus menuai apa yang mereka tabur, saudaraku.
Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Kalau seandainya kamu mengerti, bencana itu tidak akan menimpa kamu. Seandainya kamu mengerti, bencana itu tidak dapat menimpa kamu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Lalu kita bisa berkata, Tuhan celekkan saja. Buka saja matanya supaya dia tahu. Tidak bisa juga. Sebab kalau mereka memang berkehendak untuk tidak mau tahu, tidak mau mengerti, tetap tidak bisa mengerti. Dan nanti akan saya beritahu kepada saudara, kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak mengingini apa yang diingini Tuhan. Karena mereka mengingini apa yang diingini oleh mereka sendiri. Oke, saudaraku sekalian, ini sebenarnya sangat ironis. Kenapa ironis? Sebab penduduk Yerusalem itu satu-satunya kota yang menyambut Tuhan Yesus dengan heboh. Sangat meriah. Di Injil Matius pasal 21, Yohanes pasal 12, kita dapat menemukan bagaimana penduduk Yerusalem mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem dengan menaiki anak keledai, mereka mengambil carang pohon palem. Mereka melambai-lambaikan, menyambut dengan elu-eluan. Dan hal itu hanya dilakukan untuk seorang pahlawan yang menang perang. Nah, mereka itu dengan sikap demikian memaksa Tuhan Yesus menjadi pahlawan mereka. Coba lihat. Apakah Tuhan Yesus bukan pahlawan? Oh, tentu pahlawan, saudara. Juru selamat. Tapi juru selamat dan pahlawan versi Tuhan, bukan versi mereka. Siapa yang berjalan di atas karpet yang dihamparkan? Raja. Tidak ada karpet, baju mereka dibuka, dihamparkan di jalan-jalan di mana keledai Tuhan Yesus mau lewat. Mereka juga mengakui Tuhan Yesus sebagai raja. Ini sebuah penyanjungan yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk kota lain. Apalagi penduduk Nazaret, ya, tidak akan berbuat hal itu. Karena mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus anak tukang kayu. Mereka mengenal mama, papa, jasmani dari Tuhan Yesus. Mereka mengenal saudara-saudara kandung Tuhan Yesus. Di kota Yerusalem inilah Tuhan Yesus dielu-elukan. Tetapi saudara melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu seakan-akan tidak berharga. Tidak bernilai. Sia-sia. Sebab hukuman itu tidak terhindarkan gara-gara itu. Tidak bisa terhindarkan gara-gara hal tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau hal itu tidak bernilai, hal itu seakan-akan sia-sia dan tidak berharga, mengapa Tuhan mengizinkan mereka melakukan hal itu? Nah, jawabannya sederhana. Tapi kalau tidak tahu, tidak bisa. Apa? Karena nubuat Alkitab harus digenapi. Ini juru selamat dunia, saudara. Yang menentukan nasib bumi dan surga. Seorang utusan Allah harus diverifikasi oleh nubuat. Kalau enggak, jangan percaya. Mau ngaku utusan Allah, jangan percaya. Dan kita membaca Alkitab bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan. Ini nggak bisa dikarang. Nggak bisa dikarang, saudara. Sebab rentang tahun 700 tahun sebelum Masehi ketika mengatakan bahwa Mesias akan datang di kota Bethlehem. Coba siapa? Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bahwa akan ada seorang pembesar yang lahir di kota Bethlehem. Kota Bethlehem, bukan Yerusalem loh. Itu kota kecil. Kalau di Yerusalem masih make sense, masuk akal. Karena itu ibu kota kerajaan. Di Bethlehem. Coba tokoh mana yang lahir di Bethlehem? Setelah Daud. Nggak ada. Tuhan Yesus. Dunia matanya harus tercelik. Dari 12 murid, satu yang berkhianat. Harus ada nubuatnya. Kalau sebagian orang Kristen berkata Yudas ditentukan berkhianat, Anda salah. Dari 12, satu yang memang pasti jadi berkhianat. Pasti jadi pengkhianat. Tapi tidak harus Yudas. Seandainya Petrus bisa mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, Petruslah pengkhianatnya. Jadi jangan saudara konyol dan memandang Yudaslah yang dijadikan kambing hitam, dikorbankan untuk proyek keselamatan itu. Itu bukan hakikat karakter Allah, saudara. Bukan.
kelahirannya, kematiannya, semua dinubuatkan. Alkitab juga menubuatkan, lihatlah rajamu yang mengendarai anak keledai. Mana ada sih raja mengendarai anak keledai? Itu Tuhan Yesus. Spesifikasinya pun jelas. Hebat kan? Katakan amin. Kalau Anda belajar Alkitab, Anda sukar. Bahkan tidak mungkin bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang sampai menyangkal imannya, itu bukan orang bodoh, saudara. Sangat bodoh. Dia pasti tidak belajar Alkitab. Sebab kehidupan Tuhan Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, semua dinubuatkan. Lalu Anda berkata, ya Pak Era seorang Kristen, oke. Anggaplah Alkitab Perjanjian Baru dicomot. Lalu Anda baca Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana nubuat-nubuat ini tepat menjawab. Semakin Anda belajar Alkitab, semakin tak terbantahkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia yang di dalamnya orang boleh keselamatan. Hanya nama Yesus Kristus. Dan untuk iman seperti ini, nyawa saya menjadi tidak bernilai. Untuk kebenaran ini, nyawa saya menjadi tidak berarti. Artinya, saya mempertaruhkan segenap hidup saya. Saya punya satu nyawa. Kalau nyawa saya 2, saya taruh 2-2-nya. Kalau 3, saya taruh 3-3-nya. Kalau 10, saya taruh 10-10-nya. Kalau 1000, 1000-1000-nya. Karena kebenaran itu absolut. Kebenaran itu mutlak, saudaraku. Jadi Tuhan membiarkan mereka melakukan hal itu supaya nubuat digenapi. Itu hebat, saudaraku. Itu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak terkecoh. Tidak terbawa arus publik. Tidak terbawa arus massa. Tidak terbawa semangat zaman. Tetap dalam integritasnya yang tinggi. Mereka mengeluk-elukan Tuhan Yesus sebagai Raja. Tapi Tuhan tetap punya integritas bahwa dia Raja versi Allah Bapa. Bukan Raja versi mereka. Anda tahu pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam tekanan yang hebat dari bangsa Roma. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk membebaskan diri mereka dari kekuasaan bangsa yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memandang orang non-Yahudi itu kafir, saudara. Kenapa? Sebab yang dianggap Allah yang benar itu Allah yang esa. Dan Allah yang esa itu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat, selalu ada 3 nama disebutkan. Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Abraham, Ucok, dan Tumiar. Sebab Abraham juga punya gundik-gundik. Dan punya anak-anak dari gundik-gundiknya. Supaya jangan salah, disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu Alkitab. Sebelum ada agama Kristen atau agama lain yang lebih besar, atau agama-agama yang lain, sudah disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu luar biasa, cerdasnya Alkitab. Nah, begini saudara. Orang-orang Israel ini menganggap bangsa lain itu kafir. Nah, kita tidak boleh sembarang menganggap orang lain itu kafir, saudaraku. Kalau kita ada di negara Indonesia ini, harus percaya ada Tuhan, betul nggak? Entah agamanya apa, percaya tuh Tuhan. Nah, kalau orang percaya Tuhan berarti dia bukan orang kafir, walaupun beda agama. Tapi dia percaya Tuhan. Kecuali dia berkata persetan Tuhan, gua nggak percaya Tuhan itu ada, lalu kafir. Tapi kalau dia percaya Tuhan, dia bukan kafir. Bertuhan juga, nggak kafir. Cuman apakah dia benar atau tidak, urusannya nanti di langit yang akan datang. Jadi kita tidak usah berkelahi sama orang yang beragama lain, yang bertuhan yang tidak sama dengan kita. Jadi kalau ada orang bertuhan tidak sama dengan kita tidak boleh ceroboh berkata kafir. Itu orang yang tidak dewasa berbangsa dan bernegara, yang tidak dewasa dalam bermasyarakat. Orang seperti ini mestinya tinggal di belantara hutan Afrika yang kumpulannya monyet dan orang hutan. Yang semua kafir memang. Orang Kristen, ingat ini, orang Kristen jangan karena merasa punya Tuhan yang Maha Esa, ya, Allah yang esa, lalu menganggap orang lain kafir. Tidak boleh. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang juga punya Tuhan. Mereka tidak bisa dikatakan kafir. Kalau mereka kafir, mereka tidak boleh di negeri ini. Mereka harus keluar negeri ini karena mereka kafir. Sebab sementara negeri ini melandaskan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh bilang orang kafir, saudara. Mereka juga bertuhan. Cuman nanti hitungan belakangan. Jangan hitungan sekarang. Hitungan belakangan. Di balik kehidupan hari ini, apakah jalan yang kita tempuh benar atau tidak?
Dan kita menghargai hak-hak setiap individu untuk bertuhan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Oke. Nah, orang-orang Yahudi ini sedang gusar karena hidup dalam tekanan bangsa kafir. Mereka sibuk mengingini kemerdekaan secara duniawi, kemerdekaan politik, kemerdekaan sosial, kemerdekaan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini yang mereka ingini. Maka mereka menyambut Tuhan Yesus hingar-bingar, antusias, heboh. Dan inilah yang membutakan mata pengertian mereka terhadap kemerdekaan lain yang Tuhan Yesus sediakan, yang sedang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang lebih baik, inilah yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Inilah yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi kamu tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Hal ini tersembunyi di matamu. Kamu tidak punya pengertian ini. Sebab engkau punya keinginan. Engkau memaksakan keinginanmu. Engkau ingin kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan sosial, hal-hal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Sedangkan Tuhan Yesus menyediakan kemerdekaan lain, kemerdekaan yang lebih bernilai tinggi. Sebenarnya inilah yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Apakah orang-orang Yahudi ini salah menyambut Yesus sebagai raja? Tidak salah. Tapi mereka memiliki raja versi sendiri. Ini yang salah. Tuhan versi sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran mahal. Sebab orang-orang yang memuji-muji Tuhan. Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, Allah Maha Besar. Apakah berarti dekat dengan Tuhan? Di Matius 15 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, dengan bibir mereka memuliakan namaku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Bibirnya memuliakan aku, hatinya menjauh. Nah, begini saudara, gerakan praise and worship yang melanda Indonesia dewasa ini melahirkan banyak lagu-lagu baru yang luar biasa. Spontanitas yang hebat di beberapa gereja. Alunan-alunan musik dan syair yang sentimental, yang menunjukkan intimasi, keakraban dengan Tuhan. Dan kalau sudah menyanyi, mereka merasa begitu intim dengan Tuhan. Mereka merasa sudah dekat dengan Tuhan. Apakah benar? Pelajaran mahal di sini. Orang-orang Yahudi menyambut Tuhan Yesus dengan sanjungan yang begitu luar biasa. Tapi konsep mereka salah. Sama dengan orang-orang Kristen yang salah. Tidak semua orang Kristen salah. Menyebut Yesus Tuhan. Tuhan versi siapa? Versi kamu atau versi dia? Kalau versi dia, kamu harus belajar mengenai apa itu Tuhan. Oh, juru selamatku, pahlawanku. Ya, dia juru selamat. Juru selamat versimu atau versi Tuhan? Kalau mau tahu juru selamat versi Tuhan, ya harus belajar mengenal apa itu keselamatan. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Bukan selamat dari perkara-perkara dunia. Jangan fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan berarti lalu kita menjadi ceroboh. Pemenuhan kebutuhan jasmani harus kita perjuangkan. Bukan secara mistik. Bukan secara mistik. Tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, saudara. Anda lihat beberapa negara yang dianggap kafir. Yang tidak bertuhan seperti orang Indonesia. Jepang, Cina. Oke. Lihat betapa majunya negara-negara ini. Kerja keras. Dia punya tanggung jawab. Mestinya kita mencontoh hal seperti ini. Jadi pemenuhan kebutuhan jasmani tidak boleh diselesaikan secara mistik. Harus dengan kerja keras. Logik, rasional, realistik. Harus. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini salah konsep. Dan saya khawatir banyak orang Kristen salah konsep juga. Menyanyi, oh Allah itu baik. Sungguh baik. Baik menurut siapa? Baik menurut kamu atau baik menurut dia? Ini yang saudara-saudara sekalian harus perhatikan. Harus cerdas.
Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Injil itu luar biasa. Tapi kalau Anda tidak mengeksplor Injil dengan benar, Anda tidak melihat keindahannya. Sekarang Anda sedang mengeksplor Injil dengan benar. Nah, penduduk Yerusalem bisa menjadi gambaran kehidupan orang Kristen hari ini. Yang tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Dari kemasan luarnya, dari bungkusnya, dari casingnya, umat pilihan. Seperti bangsa Israel. Tetapi cara berpikirnya seperti anak-anak dunia yang bukan umat pilihan. Bagi anak-anak dunia yang perlu untuk damai sejahtera, mereka adalah dunia ini dengan segala kesenangannya. Itulah sebabnya pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kalau saya bicara begini bukan berarti anak nggak butuh duit, nggak butuh rumah, nggak butuh mobil, ya. Jangan lalu berkata, ya Pak Pendeta nggak butuh duit. Nanti dulu, masalahnya itu begini, saudara. Apa motif kita punya duit? Mengapa kita mesti punya duit? Kalau sudah punya duit, apa yang kita gunakan dengan uang itu? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Uang itu menjadi goal, tujuan, atau alat. Anda masih bersama saya? Aku harus sekolah. Harus juara, ranking. Harus punya keahlian. Jangan jadi orang kaya, jadi orang yang sangat kaya. Jangan jadi orang cerdas. Jadi orang yang sangat cerdas. Karena Tuhan memberikan kita potensi yang harus dikembangkan secara realistis. Bukan hanya begini. Tuhan, jadikan aku cerdas dalam nama Yesus. Cerdas. Itu mistik. Itu mistik. Dan orang-orang beragama sering mistik begitu. Itu salah. Saya sering tunjukkan orang yang kamu anggap kafir. Itu jadi cerdas bukan pakai Tuhan. Dia pakai tanggung jawab. Apalagi kamu anak Tuhan. Pasti kamu pasti cerdas. Pasti kamu diberkati. Amin. Pasti. Pasti, saudara. Pasti. Nah, saudara kita harus sungguh-sungguh mengerti apakah tujuan hidup ini, saudara. Tidak salah punya rumah, tapi apa yang kita lakukan dengan rumah ini? Apa motivasi kita punya rumah ini? Tidak salah kita punya uang, tapi apa motivasi kita punya uang ini? Sebab kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudaraku sekalian, kita bukan milik kita sendiri. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Kita harus melakukannya untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita? Tadi sempat saya singgung. Jangan mengingini apa yang Tuhan tidak ingini. Jangan mengingini apa yang Tuhan tidak ingini, engkau ingini. Ingini apa yang Tuhan kehendaki, engkau ingini. Dan jangan mengingini apa yang Tuhan tidak kehendaki, engkau ingini. Di sini fokusnya bukan bendanya. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita mengingini rumah, masalahnya bukan rumah itu atau uang itu atau kendaraan itu atau apapun. Tetapi apa yang kita lakukan dengan rumah tersebut. Apa yang kita ingini dengan rumah tersebut. Apa yang kita ingini dengan uang kita. Apa yang kita ingini dengan pangkat kita. Apa yang kita ingini dengan gelar kita. Sebagai kehormatan kita. Atau alat untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk itu perlu ada pengolahan, pembentukan manusia batiniah kita. Dan kalau kita ada dalam gereja, kalau kita sedang ada dalam pendalaman Alkitab, kalau kita sedang mendengar suara kebenaran seperti ini, kita sedang belajar mengolah batin. Jadi ke gereja bukan sekedar kita mau liturgi. Liturgi kita itu bukan di gereja. Dari kita bangun tidur buka mata. Kalau ibu-ibu boleh membersihkan rumah, mengatur pekerjaan rumah, menggerakkan pembantu, menyelesaikan semua tugas, mempersiapkan makan anak-anak, dan seterusnya. Itu liturgimu. Itulah seremonial ibadahmu. Bukan seremonial agamani seperti yang dilakukan oleh banyak agama. Kita tidak punya seremonial-seremonial itu. Tidak ada tuntunan di dalam Alkitab. Kebaktian itu harus jam segini sampai jam segini, nyanyi dulu, pakai tepuk tangan atau musik. Tidak ada. Itu meeting together, itu pertemuan bersama, itu relatif. Itu fleksibel, harus punya fleksibilitas dan dinamisitas yang tinggi. Boleh pakai musik, boleh tidak. Pakai tepuk tangan, boleh tidak. Tidak masalah, jangan dipersoalkan. That is a minor issue. Yang penting adalah bagaimana you bangun tidur. Ucapan yang kamu ucapkan pertama terhadap istrimu, anakmu, sampai engkau tidur. Itu ritualmu.
Itu liturgimu. Itu upacara kehidupanmu. Menghadapi pembantu, kerja, cari nafkah, berhadapan dengan kolega bisnis, dengan bawahan, dengan atasan. Semua itu liturgi hidup kita. Ingat ini saudaraku. Nah, kita belajar apa yang diingini Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Itu tidak gampang, saudaraku. Nah, Anda mulai bertanya, Pak, bagaimana Pak supaya kita mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita? Ada satu rahasia. Dan ini inti berita pada kesempatan ini. Anda mau dengar? Anda mau dengar? Anak-anak Tuhan yang mau memiliki kepekaan mengerti apa yang diingini Tuhan harus menganggap dunia ini huntara. Huntara. Anda harus menghafal kalimat huntara ini. Karena huntara artinya hunian sementara. Huntara, hunian sementara. Kebalikannya hunian sementara, huntap. Hunian tetap atau hunian abadi. Tapnya bisa B, bisa P. Kalau P hunian tetap, kalau P hunian abadi. Tapi saya lebih senang P, hunian tetap. Anda ketawa, tapi saya tidak terlalu lucu menganggapnya. Karena istilah ini tidak saya karang. Istilah ini bukan saya karang loh. Ini istilah saya dapat, saudaraku, ketika saya naik mobil jeep tua mengelilingi sekitar Merapi. Kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Merapi dari sejak meletus. Kalau nggak salah ada 2-3 tahap, ya saudaraku. Kita tidak pakai bendera agama. Konyol kalau kita pakai bendera agama. Tuhan tidak menghendaki begitu. Anda jangan berpikir Tuhan itu senang. Tuhan kita artinya Tuhan Yesus senang orang masuk Kristen. Buat apa masuk Kristen kalau tidak menjadi seperti Kristus? Oke? Nanti saya ajarkan satu hal ini. Supaya kita bisa bermasyarakat dengan baik. Anda jangan berpikir Tuhan kita gatelan, semua orang masuk Kristen aja gitu. Itu mah Tuhan murahan. Anda bisa ngerti maksud saya? Tuhan murahan, ayo masuk agama Kristen. Terus kita bangga, ada orang masuk Kristen loh. Itu Tuhan murahan. Tuhan kita nggak begitu. Tuhan menghendaki Anda jadi orang yang seperti Kristus. Kalau betul-betul Kristen, itu luar biasa sulitnya. Makanya kalau saya berhadapan dengan orang beragama lain di masyarakat, saya tidak pernah menarik-narik masuk agama Kristen. Tidak. Saya bersaksi lewat perbuatan hidup saya. Itu cukup. Itu tugas saya, bersaksi lewat perbuatan. Supaya orang menyaksikan, saudaraku. Sehingga orang berkata, orang sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Udah cukup. Soal jadi apa dia, itu tergantung keputusan dia dengan Tuhan. Kita pun akhirnya bisa bermasyarakat dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Lalu Anda berkata, wah kalau begitu mereka jadi tidak menjadi orang percaya loh Pak. Jangankan mereka, kamu aja nggak percaya. Loh saya Kristen. Tidak semua orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Percayamu itu belum percaya yang benar. Kalau engkau percaya yang benar, engkau berusaha menjadi seperti dia. Wah kalau begitu mereka jadi nggak menerima Yesus. Jangankan mereka, kamu aja nggak menerima Yesus. Menerima Yesus itu tidak beragama Kristen semata-mata lalu ke gereja. Tetapi hidup seperti dia hidup. Mengikuti jejaknya. Maka kita tidak ngotot. Jumlah jemaat banyak, gedung gereja besar. Yang megah. Enggak. Itu mah mainan orang-orang yang cari nafkah. Kalau sudah sampai tingkat penjelasan bahwa liturgi itu bukan kebaktian di gereja, tapi seluruh hidup kita. Wah itu sudah selesai. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Anda di sini mendengarkan firman Tuhan di gereja yang saya gembalakan, Anda mendengar khotbah, Anda diberkati, puji Tuhan. Lalu Anda berkata, Pak, saya mau pindah gereja, doa restuku menyertaimu. Nggak masalah. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah berkat di gereja dimanapun kau berada. Nggak masalah, sama sekali. Pak, saya datang di gereja Bapak, tapi supaya pengunjung aja. Nggak masalah. Tapi yang penting engkau menjadi penghuni tetap di kerajaan Bapak di surga. Nggak masalah. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan. Tidak ada tantangan memberi persepuluhan, kolekte yang banyak ya, nanti akan berlipat kali ganda. Itu tidak saya lakukan. Kenapa? Tidak penting. Sebab yang penting hati saudara. Adapun kebutuhan pelayanan, kalau memang itu pekerjaan Tuhan, God will make a way. Udah percaya saja. Nah di gunung, sekitar Gunung Merapi itu saya melintasi jalan-jalan yang berdebu. Berdebu. Harus pakai penutup hidung, saudaraku. Di bawah itu
Hutan lindung yang tertutup lava dingin dan sekarang udah mengeras. Lava dingin yang mengeras. Desa-desa itu tertutup oleh lava. Dan batu-batu yang bisa sebesar mobil. Sebesar mobil bisa dilemparkan sekian kilometer. Bayangkan saudara. Itu mah benar-benar menakutkan. Ya, Anda tahu nggak, terhadap ciptaannya aja orang gemetar. Apalagi sama yang menciptakan. Karena pada waktu mau erupsi dan setelah erupsi, saya datang. Sempat kita tidak bisa lewat karena ada lahar dingin segala itu. Sampai muter-muter, kita datang. Kota Muntilan gelap gulita, itu sempat. Saya jualan kaki dari satu tempat yang lain. Saya bagi uang langsung dari tangan saya. Dari tangan saya sendiri. Saya tidak berkata, masuk Kristen ya? Saya orang Kristen ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu bukan warga negara yang baik. Warga negara yang baik akan menghargai keyakinan orang lain. Dan membela sebangsa setanah air tanpa melihat suku dan agama. Perkataan saya harus didengar oleh semua orang. Untuk keselamatan bangsa yang besar yang Tuhan pernah berikan kepada kita sejak tahun 1945. Ya. Jadi pada waktu saya lewat itu, lalu saya lihat ada rumah-rumah yang mulai dibangun bagian bawah. Lalu yang membawa mobil saya semacam guide menjawab pertanyaan saya ketika saya berkata, oh mereka mulai bangun ya. Ini bukan bantuan pemerintah. Oh kenapa? Pemerintah tidak mengizinkan membangun dulu. Pemerintah menyediakan huntara. Nah itu baru dari dia. Apa itu huntara? Hunian sementara. Pemerintah walaupun dalam kondisi yang sulit di negeri ini juga berusaha menyediakan hunian sementara untuk para korban erupsi Gunung Merapi, saudara. Ya, nggak bisa mengharapkan pemerintah itu sempurna, tapi sudah berbuat apa yang baik, ya. Sudah berusaha apa yang baik, dan itu kita harus hargai, saudara. Nah, orang-orang ini ada yang tidak sabaran, dia bangun rumah sekitar itu, padahal itu belum boleh menjadi hunian tetap. Kenapa? Nah, sebab sumbatan yang menutupi mulut Gunung Merapi sudah terkoyak ketika erupsi. Sementara gunung itu masih aktif sampai sekarang. Ini kan berbahaya, saudara. Jadi kalau pemerintah masih mencegah orang membangun rumah di sekitar itu juga demi keselamatan penduduk itu sendiri, saudara. Bukan mau-maunya pemerintah. Pemerintah menyediakan huntara. Saudara, ini seperti keadaan dunia sekarang, saudara. Saya membuat kesejajaran dan ya walaupun ini tidak mutlak. Nah, ini sama dengan Wahyu. Wahyu pasal 6-8 meterai yang dibuka. Alkitab itu mengisahkan mengenai meterai. Nah, zaman dulu kan meterai itu menutupi gulungan kitab. Kitab itu begini bentuknya, saudara. Nah, isinya apa? Nggak bisa kelihatan, saudara. Harus dibuka meterainya. Nah, kalau meterainya dibuka, baru bisa kelihatan isinya. Nah, kalau kita membaca Alkitab di Wahyu pasal 6-8 itu ada meterai. Dan yang membuka, yang bisa membuka hanya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu disebut anak domba Allah. Di dalam teks itu. Kenapa? Karena kematiannya di kayu salib memungkinkan ia bisa membuka meterai itu. Meterai pertama dibuka, jebret, keluar kuda putih. Lalu ada kuda-kuda lain, ada kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Dulu banyak pendeta mengatakan kuda putih itu antikris. Salah itu. Tidak pernah warna putih mengindikasikan kejahatan. Never. Lalu ditambahin begini, wah dia berpura-pura putih. Di Alkitab nggak ada kata pura-pura, Pak. Kuda putih yang memegang busur penunggangnya. Nah ini saya bukan anak panah, busur, busurnya. Saudara tahu, ya. Jadi yang dipegang itu busurnya, bukan anak panahnya begini. Sebenarnya ketika meterai dibuka, jebret keluar kuda, jebret keluar kuda. Itu bicara soal pergolakan yang coloring on the earth, mewarnai dunia ini, on earth, mewarnai dunia ini, saudara sekalian. Nah, apa-apa yang akan mewarnai dunia nanti, Tuhan yang mengesahkan. Anak domba Allah, Tuhan Yesus yang mengesahkan, saudaraku sekalian. Jebret, dia buka kuda putih. Lalu kalau Anda tanya saya, Pak, kuda putih itu apa? Nah, saya sudah mengkhotbahkan ini. Kuda putih itu, ringkasnya ya, itu gerakan
kekristenan. Yang mengkristenkan Eropa dan dunia pada waktu itu tanpa perang. Kekristenan mengajarkan melebarkan agama tanpa perang. Ingat ini. Hanya busur tanpa anak panah. Oke? Itu mewarnai dunia. Nggak bisa dianggap bodoh. Nggak bisa disangkali. Kekristenan mewarnai dunia. Yang kedua, warna-warna lain. Merah, perang. Perang kan mewarnai dunia. Sejak Tuhan Yesus datang, ada perang terus. Mewarnai dunia. Lalu warna hitam. Itu krisis ekonomi. Dan berbagai bencana-bencana yang akan merubah warna dunia. Yang keempat, warna hijau. Anda tahu hijau? Kekuatan satu agama besar juga. Yang lahir di Timur Tengah dan menguasai banyak daerah Asia. Tahu hijau? Putih itu Kristen, rada hijau. Nah ini semua dinubuatkan. Ini loh yang akan mempengaruhi dunia. Ini akan mewarnai dunia. Ini benar. Dunia akan diwarnai oleh kekristenan, diwarnai oleh perang, diwarnai oleh masalah ekonomi, pasti. Bencana-bencana, dan warna hijau. Gerakan ini muncul di abad 6. Ingat, angka 6. Itu cerdas sekali Alkitab itu. Nah, itu semua terjadi karena Tuhan melegalisir. Di kitab Sakaria dikatakan ada kuda-kuda yang keluar dari kandangnya berwarna-warni. Tapi balik lagi ke kandang itu. Dan ada suara, damai, damai, damai. Damai. Bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang dikuasai oleh Lucifer yang jatuh. Dikuasai oleh Lucifer yang jatuh, saudaraku. Ya. Dikuasai oleh Lucifer yang jatuh, saudara. Ya. Dan Lucifer pegang bolanya. Permainan di tangan dia. Di dekade ini. Tetapi setelah salib di dekade ini Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 34. Di sini Bapak Ibu mesti konsentrasi. Saya menjelaskan hal yang agak rumit atau lebih rumit dari sebelumnya. Oke, baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku tidak datang membawa damai. Loh, gimana sih Pak? Kan Tuhan datang membawa damai. Damai di hati. Bukan on the earth. Bukan on earth. Bukan di atas bumi. Tapi damai di hatimu. Maka dikatakan damai di bumi bagi orang yang berkenan pada waktu peristiwa Natal. Nyanyian para malaikat, damai di bumi bagi orang yang berkenan. Damai di dalam hatimu, tapi bukan di bumi. Di bumi Tuhan Yesus membawa bencana. Nah ini yang orang akan marah dengar saya khotbah. Saya sudah tegas. Dia datang bukan membawa damai di bumi, tapi bencana. Ini mutlak. Ini sudah benar. Teruskan. Aku datang bukan untuk membawa damai. Ya, terus? Melainkan pedang. Pedang, makairan. Pedang itu peso besar, bukan peso panjang untuk perang. Peso besar, artinya apa? Peso untuk eksekusi. Peso eksekusi itu besar, Pak. Kalau zaman dulu karena kampak, betul nggak? Yang besar, jebret, putus. Bukan peso kecil yang leher ini. Itu untuk motong ayam. Tapi jebret putus. Makairan. Hebat sekali loh firman Tuhan itu. Luar biasa saudaraku. Makairan. Itu eksekusi. Ia datang melegalisir semua hal itu, mewarnai coloring. Merubah dunia. Dengan segala keadaan yang sulit. Karena, dengar. Karena Tuhan akan membawa dunia manusia ke zaman baru. Matius pasal 24 ayat 8. Jadi meterai-meterai yang dicabut itu semua menandakan akan adanya banyak kesulitan. Itu malah dilegalisir oleh Tuhan Yesus. Jadi bodoh sekali kalau ada orang Kristen berpikir Tuhan datang membuat kita di dunia lebih nyaman, diberkati. Salah itu. Dunia akan makin rusak. Tuhan Yesus datang mempersiapkan kita masuk langit baru, bumi baru. Ini yang paling benar, saudara. Jadi kalau kita selama ini sering mendengar orang berkata, Tuhan memberkati. Akan dilindungi, dijaga. Pasti dilindungi, tapi perlindungan Tuhan pasti fokusnya kepada keselamatan jiwa. Bukan keselamatan ekonomi kita. Ekonomi memang nggak menjadi masalah apa-apa.
Zaman aniaya atau di negara-negara di mana kekristenan ditolak, mau taat gimana juga miskin orang Kristen, tertindas, diperlakukan tidak adil. Enggak apa-apa, itu makanan kita. Udah tahu kok. Ada banyak kuda-kuda tadi itu. Impact-nya pasti kita alami, dampaknya pasti kita alami. Kristen yang benar itu mesti ngerti ini. Aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti deh. Saudara, kita adalah umat pemenang. Siapa yang menang? Kita siapa? Ketika kitab Roma ditulis kamu lebih dari pemenang, itu jemaat Roma yang tekun hebat menghadapi aniaya Kaisar Nero dan kaisar-kaisar lain-lain. Itu bukan untuk saudara, itu untuk jemaat Roma. Kecuali Anda menjadi seperti jemaat Roma, baru layak dapat ayat itu. Alkitab ditulis tahun 40 Masehi sampai 90 Masehi. Ini pas aniaya luar biasa. Sebenarnya kitab suci itu ditulis untuk orang percaya yang benar, yang mempertahankan imannya dengan darah dan nyawanya. Maka dikatakan kamu lebih dari pemenang. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Aniayakah? Kematiankah? Karena mereka menghadapi aniaya itu, ketelanjangankah? Karena mereka menghadapi kesulitan itu. Nggak bisa kepada sembarang orang kita berkata, kamu umat pemenang. Lah, dia tuh siapa? Jangan dibohongi lagi. Enak aja berkata, kamu umat pemenang. Kamu siapa? Ini untuk jemaat Roma. Kecuali Anda tekun setia kepada Tuhan Yesus seperti jemaat Roma. You pantas mendapat kalimat itu. Kita lebih dari pemenang. Kok diobral murahan gitu? Itu pembohongan sebenarnya. Tapi mereka juga nggak bermaksud untuk membohongi sebenarnya. Karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Kasihan sebenarnya. Nah, kalau dikasih tahu mereka marah. Ada yang marah. Lalu berkata, kita ini dikritiki, dikoreksi oleh Pak Eras terus. Kayak dia paling benar. Sir, you are my family. You itu keluarga saya. Saya mengingatkan. Supaya jangan ada yang binasa. Kita tidak ingini jemaatmu. Kita tidak ingini gedung gereja besar. Kita cuma mengingini orang selamat. Coba dibaca. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan the beginning of sorrows. Permulaan penderitaan. Pada waktu mula-mula saya membaca teks bahasa Inggris dan membandingkan, mengcompare dengan terjemahan bahasa Indonesia, ada satu perasaan saya yang agak kurang enak. Saya merasa penterjemah Alkitab menambahkan zaman baru. Pada teks bahasa Inggris rata-rata menerjemahkan the beginning of sorrows, permulaan penderitaan. Di sini tambahkan menjelang zaman baru. Tapi saya jujur lebih senang terjemahan ini. Jadi kalau saya khotbah, sekalian kita harus menderita menjelang zaman baru, gitu loh. Enak kan khotbahnya? Tapi setiap kali ngomong begitu hati saya marah-marah gini. Allah, lu juga gak setuju. Itu. Iya juga sih. Tapi saya senang terjemahan ini. Sampai kemudian, saya membaca teks aslinya, menggali teks aslinya. Teks aslinya, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu sebenarnya teks aslinya itu dari kata arke odinon. Teks aslinya itu ini. Nah, kata ini luar biasa. Luar biasanya di kata odinon ini, Pak. Kalau arke itu the beginning, awal. Kalau odinon itu penderitaan. Tapi penderitaan ibu yang mau melahirkan. Coba gimana menerjemahkannya? Nah, terjemahan bahasa Inggris sekarang nggak mau capek. The beginning of sorrows. Tapi ada juga yang menerjemahkan the beginning of the pain of childbirth. Jadi penderitaan ibu yang mau melahirkan. Lebih kacau lagi loh. Lebih kacau lagi. Semua itu harus terjadi sebagai permulaan ibu yang mau melahirkan. Lo kan kacau, betul nggak? Tapi rupanya penterjemah kita itu nggak tahu dapat ide dari mana. Bisa mengatakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu terjemahan luar biasa loh. Saya kagum loh.